Saya akan mengulangi lagi sedikit akan apa yang kita alami pada bulan September. Supaya firman hari ini bisa nyambung. Ya, supaya firman hari ini bisa nyambung dan kita tahu persis bahwa itu urutan daripada akibat daripada kita memasuki tahun P. Amin. Bulan yang lalu kita bersama-sama memasuki Rosh Hashanah, betul? Dan pada tanggal 9 itu kita masuk dalam namanya tahun P, ya. Tahun P terus kita masuk ke dalam Rosh Hashanah dan tahun ini bulan ini kita memasuki Great Destiny. Amin. Suaranya mana? Suaranya mana? Saudara, saya harap ya kalau ada sesuatu, kalau begitu saudara nyambar itu langsung masuk. Kalau saudara tidak mengerti akan segala sesuatu, saudara itu akan menjadi orang yang terlambat. Ya, orang yang terlambat. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang terlambat? Amin. Ya, berarti telinganya dengar semuanya. Ya, saudara, saya ingin memberikan cuplikan sedikit untuk janji tahun Ayin P. Ya, dalam tahun Ayin P. Kemarin ini sebulan yang lalu kita bicara tentang apa yang difirmankan itu pasti itu janjinya. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau dirangkumkan tahun Ayin P itu 5780 adalah tahun yang luar biasa. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat kita yang sempurna dan utuh. Bukan sekedar sempurna tapi utuh. Yang utuh itu belum tentu sempurna. Tetapi kalau sempurna itu sudah pasti utuh. Amin. Pembentukan kembali. Waktu kita menyanyikan lagu tadi, Tuhan aku itu bersyukur untuk pendidikanmu dari masa ke masa. Ya. Karena itu yang Tuhan sedang kerjakan. Mulai dari tahun Ayin P sampai setahun kemudian. Itu Tuhan akan terus kerjakan, membuat sesuatu yang baru buat kita yang sempurna dan utuh. Amin, amin. Saudara, dan di dalam tahun Ayin P itu ada 3 perkara yang Tuhan berikan. Saya kemarin sudah beritahukan bahwa pada suatu waktu saya sedang ada di taman Tuhan dan Tuhan memberikan buka mulutmu lebar-lebar. Karena ada 3 perkara yang Tuhan berikan. Saya ulangi dan itu perkatakan setiap hari saudara. Karena dari mulutmu engkau bicara. Firman akan jadi daging. Ya. Tapi kalau kau hanya sekedar itu mendengar, terus lupa, ya, itu gak akan bisa menjadi daging dalam hidupmu. Ya. Ayo perkatakan. 3 perkara yang Tuhan berikan adalah hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Betul? Ya. Itu perkatakan, Tuhan berikan aku ini hatimu. Tahun P ini kau berikan sesuatu hatimu untuk belas kasihan. Sehingga mata kami bisa melihat akan apa yang saat ini sedang Tuhan kerjakan. Yang kedua adalah pikiran Kristus. Ingat? Ya. Dikatakan bahwa pikiran kita itu enggak untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Pikiran kita tidak untuk ekonomi, aku gimana, uang. Uang itu perlu, kalau nggak ada uang saudara nggak bisa duduk di sini loh. Buat bayar listrik apa? Ya. Uang perlu. Tapi kalau pikiran Kristus masuk dalam hidupmu, cara berpikirmu akan berbeda. Ya. Apalagi ditambah dengan penuh belas kasihan. Sehingga kita kalau ketemu sama orang, ya, itu yang kita pikirkan bukannya nyalahkan orang itu. Ya. Bukan nangkepnya salah. Tapi selalu saat kau ketemu dengan orang itu, engkau kayaknya bisa ngerti kenapa dia berbuat seperti ini. Ya.
Jadi benar-benar itu pikiran Kristus. Sehingga tidak mungkin akan terjadi yang dinamakan salah paham. Ya. Saudara, tahun ini adalah tahun P, mulut. Ya. Kadang-kadang kita itu maksudnya baik, tapi ngomongnya itu loh yang kurang bijaksana. Sehingga membuat terjadi salah cara kita mendengar. Tetapi kalau pikiran Kristus itu ada dalam hidup kita, sampai saat orang itu ngomong keras sekalipun, kamu bisa ngerti. Ngerti? Ya. Kamu bisa memaklumi. Ya. Dan yang dinamakan yang ketiga hikmat Kristus itu benar-benar saudara akan bisa punya planning yang luar biasa. Dan planning itu tepat selalu. Di dalam merencanakan sesuatu. Dan itu akan saudara nikmati sepanjang tahun P ini. Ya. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang Great Destiny. Ya. Memang Bahtera akan mengadakan tanggal 8 dan 9 di Semarang. Tapi hari ini saya ingin sampaikan ini kepada semua saudara yang hari ini datang di tempat ini. Supaya saudara tahu betapa luar biasanya yang Tuhan menyediakan yang namanya Great Destiny. Suatu panggilan yang sangat besar. Itu terjadi dalam Ayin P. Amin. Ya. Jadi Ayin P ini ada perkara-perkara yang ajaib, utuh dan sempurna. Salah satunya Tuhan akan memperbarui akan hatimu. Sampai hatimu ini menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Gak memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan sesuatu hal yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Pelayanan dan apapun juga. Dan yang kedua, Tuhan akan ubahkan pikiran kita menjadi pikiran yang daripada Kristus. Ya. Hikmat yang Kristus. Nah, ketiga perkara ini itu harus diperkatakan supaya pada saat engkau itu nanti disediakan hal yang baru yaitu Great Destiny, itu harus ada 3 dasar ini. Kalau tidak, saudara gak akan bisa mencapai Great Destiny. Saya akan berikan satu perumpamaan saudara. Kalau saudara itu mau diberikan sesuatu hal yang lebih, kan yang saat ini tugas yang diberikan itu kan harus selesai. Betul enggak? Ya. Saya cukup terpesona. Ya. Saat saya melihat menteri-menteri kabinetnya Pak Jokowi. Ya. Yang enggak pernah saya pikirkan terjadi. Di mana rivalnya dijadikan menteri. Itu sesuatu hal yang gak pernah saya pikirkan. Gak pernah. Orang yang berani mengambil satu keputusan seperti itu salah satunya adalah Abraham Lincoln. Seorang presiden Amerika juga. Tapi saya melihat akan semuanya dan semuanya ini. Kita kadang-kadang gak ngerti. Tetapi satu perkara. Bahwa pemerintahan kita untuk tahun 5-7 tahun ke depan adalah pemerintahan yang cukup maju. Dan ini pasti saya sudah berdoa dan Tuhan mengatakan, nak, untuk masa pemerintahan perbaikan demi perbaikan, baik masalah ekonomi, perdagangan, segala sesuatu oke. Tapi satu perkara, kalian harus tetap berdiri buat bangsamu. Karena apa? Karena akhir zaman ini pergolakan yang terjadi di bawah tanah itu 2 kali lipat. Saudara harus perhatikan apa yang terjadi di bawah tanah, di bawah bumi ini akan terjadi pergeseran lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi ini 2 kali lipat. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin ini saja sudah terjadi banyak gempa bumi, betul? Yang saudara lihat di Lombok, di mana-mana gempa bumi dan sebagainya. Ya.
Kalau 2 kali itu gunung-gunung semua banyak yang akan hidup kembali, bangun kembali dari tidurnya. Sebenarnya saudara, Gunung Ciremai itu gunung yang hidup sebetulnya, bukan gunung yang mati. Dan Ciremai itu sangat dekat dengan Kuningan, dengan daerah-daerah itu dan dekat dengan kota Sion. Setiap kali kenapa kita dolingin itu gunung ya, supaya jangan bangun, biar tidur terus. Karena malapetaka bisa terjadi. Hanya karena apa? Meletusnya gunung. Dengan gempa bumi yang ada ya, di lempengan-lempengan di bawah tanah, itu akan mengakibatkan tsunami. Karena di bawah lautan itu banyak lempengan-lempengan. Dan ternyata saudara, di bawah lautan itu banyak gunung berapi. Yang kadang-kadang kita nggak pernah ngomong, gunung berapi kok ada sih di bawah laut? Banyak. Di daerah Indonesia banyak sekali gunung berapi di dalam lautan. Dan Tuhan katakan itu yang sangat berbahaya. Kalau gunung yang ada di dalam lautan ini mulai bergerak, terjadi letusan, tsunami akan terjadi. Tsunami bukan karena hujan keras ya. Tapi tsunami bisa terjadi dengan lempengan-lempengan yang ada di bawah lautan itu. Menggerakkan akan gunung-gunung berapi yang ada di bawah lautan yang tidak saudara lihat. Tiba-tiba terjadi letusan yang luar biasa, tsunami bisa terjadi. Dan saudara tahu, kota ini adalah kota pantai, betul? Kita harus melihat akan hal ini. Oleh karena itu, hari ini ya, kalau saudara diajak untuk mempunyai pikiran Kristus, mempunyai suatu hikmat Kristus dan penuh belas kasihan, saudara akan tetap berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Banyak yang mengatakan begini, doa 24 jam yang ada di kota ini itu sangat membuat kita kangen. Tapi ada yang ngomong, sampai kapan sih? Nah, suatu pertanyaan yang mengatakan sampai kapan sih? Itu ada 2 jawaban. Yang pertama, bosan. Yang kedua, kalau misalnya orang seneng kan gini, doa 24 jam. Jangan dihapuskan ya. Nah, itu namanya ada kerinduan. Tapi kalau tanya, ini sampai kapan? Itu ada 2 jawaban. Antara seneng dan bosan. Tapi satu perkara, saya mau ada di dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan katakan tahun depan adakan lagi, saya pasti akan mengadakan. Saya mau belajar dan belajar taat akan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan sangat suka saudara. Tuhan sangat suka dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Karena saudara itu berdiri buat bangsamu. Dan saudara bisa merasakan rasanya gimana ya. Kalau aku bisa bersama-sama untuk berdiri buat bangsa dan negara. Amin. Nah, oleh karena itu kita sekarang masuk dalam suatu tema yang baru yaitu Great Destiny. Ya. Siapkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya benar-benar hari ini ada perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Great Destiny adalah panggilan yang sangat besar. Betul? Ya. Nah, saudara, waktu saya berdoa Tuhan maksudnya apa sih ini? Sebenarnya apa sih? Intinya yang kau mau itu apa? Ya. Lalu Tuhan mulai bicara begini. Nah, saudara tahu bahwa Bahtera ini punya 6 panggilan, betul? Ya. Tapi saat ini kalau saudara lihat itu versinya agak sedikit dikatakan kalau yang imam itu ya
bajunya putih, kalau yang ini biru, itu kan suatu tanda saja. Tapi yang Tuhan ngomong, kamu untuk great destiny itu tidak bisa kamu sendiri-sendiri. Ya. Ini bukan berarti bahwa memang sampai saat ini kita yang 6 panggilan itu ya dapat dikatakan maulah untuk mengadakan unity dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau, setiap panggilan, setiap pribadi, ya perhatikan baik-baik. Setiap pribadi harus punya 6 panggilan dalam hidupnya. Ngerti? Itu baru sampai kepada great destiny. Jadi tidak bisa ya. Oh saya mempelai, oh saya imam, saya pilar, saya tentara. Tapi yang Tuhan mau, kamu mau mencapai great destiny, 6 panggilan itu harus ada dalam hidupmu. Ya. Nah, akibatnya nuansa dan warna akan berubah. Jadi saya kemarin bilang, Tuhan gimana caranya ya? Kok saya itu bisa memberikan sampai pikiran daripada kalian ini bisa ngerti gitu. Gampang kata Tuhan. Ya. Kamu beli cat air. Oh, dulunya saya pikir apa saya mau bikin bendera merah, kuning, biru gitu ya. Terus nanti dijadi satu. Bukan nak. Kalau itu tuh cuma masing-masing sendiri-sendiri dan kamu ikat jadi satu. Bukan itu yang aku mau. Lalu saya bikin ini, aku beli pita, pitanya tak ikat jadi satu gitu. Bukan, itu tetap sendiri-sendiri. Yang namanya great destiny, satu orang harus mempunyai 6 panggilan dijadikan satu. Sehingga apa? Warnamu berubah. Cara berpikirmu berubah. Dan cara engkau berhikmat berubah. Oh, jadi malam-malam untuk tadi malam, waduh gimana ya? Saya nyuruh salah satu dari triwira saya, kamu pergi ke situ ya, ke tempat Gramedia. Saya bilang, mau apa Mi? Mami beliin cat air gitu. Mau buat apa? Pokoknya beliin. Mami mau beli, kalau bisa. Saya bilang beli 6 warna. Kalau tidak boleh beli 12 warna. Wis gampang nanti gimana caranya. Ternyata ini perwira saya betul-betul seperti perwira dari Daud. Langsung dia pergi, boleh saya beli 6. Nah, saudara lihat di sini ya. Kalau saya udek-udek ini apa ini? Biru ini Kak, yang situ nggak kelihatan. Coba bisa disiut. Ya, supaya saudara ini mengerti ya. Yang biru dulu, yang biru. Yang gedein. Nah, ini biru ya, ini panggilan. Ya. Nah, panggilannya mempelai ya. Lalu ini warnanya apa ini? Panggilan apa ini? Imam. Lalu ini adalah pilar. Panggilannya karena emas. Ini saya udah putar tak tambah jadinya begini. Nah, ini pasti saudara tahu, ini panggilan siapa? Hah? Tentara karena merah. Oh bukan, ini sebetulnya raja, ya, karena ungu, ya. Seharusnya di sini nih raja. Nah, ini apa ini? Panggilan tentara. Ini panggilan apa? Pekerja. Nah, ya, sudah ya. Ini sendiri-sendiri. Bukan berarti mau disatukan begini. Lalu diikat. Kelihatannya unity. Tapi tetap mereka berdiri sendiri-sendiri. Betul?
Nah, sekarang apa yang Tuhan mau? Karena di sini adalah mempelai ya. Jadi saya kasih mempelainya yang lebih besar, yang lebih banyak ya. Karena lebih kan yang lain-lain itu banyak mempelainya di sini. Jadi saya bilang ini mempelai. Tuhan katakan ini mempelai ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya ada perubahan? Ya, ada perubahan, tidak mempelai pure. Ya. Caranya apa? Masukkan semua panggilan raja ini masuk ke sini. Ini saja udah mulai berubah, ya. Tapi tidak hanya sekedar panggilan dari raja. Yo, kita masukin yang namanya imam, ya. Masukin lagi yang namanya pilar. Masukin lagi, ini kebanyakan ini. Apa ini? Sudah beda ya? Lalu ini adalah pekerja. Saudara, ini kalau dilihat dari saya ini agak hijau-hijau. Warnanya ada hijau, tapi ada juga yang agak sedikit abu-abu. Ya, saya nggak tahu kalau di situ warnanya apa. Kalau saya lihat dari sini itu ada hijaunya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini menjadi berubah warna. Ya. Inilah yang namanya Great Destiny. Dalam satu panggilan ya, terdapat 6 panggilan menjadi satu. Jelas? Jelas? Ini yang Tuhan mau sebetulnya. Bukan sekedar ini dijadikan satu dan diikat. Bukan. Bukan, ini tetap sendiri-sendiri. Tetapi kalau sudah begini, inilah yang namanya nyatu benar-benar. Ya. Di mana panggilan itu menjadi satu. Warnanya berbeda. Ya. Cara berpikir kita berbeda. Ya. Dulu kalau di Batra, ya, selalu terutama anak-anak penari pada ketakutan. Wah, kalau nanti gak bisa bagus tuh, nanti kalah sama AOC. Gitu. Paling ketakutan mereka ini sama AOC. Ya. Kalau tentara heboh banget gitu ya. Kalau HTE atau waktu itu JKI bagus, kostumnya lebih bagus daripada kita. Karena kita menjadi minder. Yang paling minder pada saat itu adalah pilar sama mempelai. Ketakutan setiap kali mau ada Batra. Ya. Karena apa? Sendiri. Dengan berjalannya waktu sampai dengan tahun ini. Ya. Mulai saat ini kembali kepada keunitian. Nah, dulu unity akhirnya pecah. Jadi sekarang kalau mempelai yang khotbah harus yang main mempelai. Nanti apa itu namanya tentara Manaim ya. Tapi tahun ini ya, pada saat kita melakukan satu pertemuan di Kaliurang ya, kita mulai melakukan sesuatu yang dinamakan evaluasi.
Kenapa ya lama-lama kita jadi akhirnya bisa terjadi persaingan. Jadi satu caranya ya. Sekarang semuanya pemain musik jadi satu. Ya. Gak ada lagi yang seperti dulu. Nah, saya juga sangat mengharapkan memang ya kalau namanya pemain musik ya, itu kadang-kadang ada yang klop, ngerti ya klop ya. Jadi kalau yang main ini, yang ini rasanya enak sekali itu. Rasanya nyaman sekali itu. Nah, kita harus mulai dijadikan satu sekarang ya. Aku mau main sama siapa saja, kalau dia memang kalau banyak kelemahan, aku bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat kelemahan ini. Sehingga musiknya jadi bagus. Tapi kalau belum apa-apa dalam hati kita itu sudah ada ngejas. Wah mainnya kok sama ini gak klop. Nah apalagi kalau WL-nya bocah cilik misalnya ya. Wah wis. Nah. Tapi mulai saat ini Great Destiny. Kita masuk kepada Great Destiny. Semua harus di-blend jadi satu. Harus bisa masuk ke siapa saja. Hari-hari ini banyak yang mengatakan begini. Ini yang tua-tua ini bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Saya bilang, ayo belajar. Sing tua-tua diaktifkan lagi. Sehingga sampai dengan mencapai top destiny-nya itu tetap eksis. Seperti Musa, umur 120 pendengarannya tidak budek. Banyak sekali ibu-ibu belum umurnya belum 120 pada tulis semuanya. Ditanya A jawabnya B ya. Ayo sekarang mulai ini Great Destiny harus benar-benar bisa mengaktifkan semuanya. Karena panggilanmu adalah besar sekali. Amin. Amin. Ya. Demikian juga untuk anak-anak penari. Ya. Wah menarinya kalau yang golongan ini saya pas gitu. Gak apa-apa. Jangan seperti itu. Mulai dirubah. Yang gede sama yang kecil gak masalah lah ya. Saya kemarin melihat anak-anak yang kecil-kecil yang laki-laki itu. Masih enggak karu-karuan ke sana. Tapi kokonya pinter. Ya di situ. Di sini ya. Si koko bisa mengatur mereka dengan baik. Saya suka ya. Enggak ngomong nanti terus sampai di sana dimarahin. Kamu mau jadi penari? Enggak boleh gitu ya. Lain kali. Nah, dia masih kecil. Itu namanya tidak berhikmat Kristus. Ya. Tapi kalau yang begitu Melisa ya pasti tak jewer misalnya. Mel, kamu ini sudah jadi pemimpin ya Mel. Kok masih begitu? Tapi saya lihat Melisa ngatur bocah-bocah cilik bagus-bagus juga. Ya. Mau bagi seorang pemimpin, mau juga untuk mengatur anak-anak kecil. Saya lihat anak-anak kecil selalu dipimpin sama Melisa. Kalau enggak sama siapa lagi yang bisa. Saya sangat merindukan blend. Jadi begini, Great Destiny. Jelas ya, bisa nangkep ya. Jadi jangan menghakimi dulu. Ya. Mulai sekarang kamu dipasangkan sama siapa? Katakan, puji Tuhan aku bisa jadi berkat buat orang itu. Amin. Ya. Kalau singer itu bagus-bagus semua, misalnya nih ada yang kurang bagus tapi tidak dipakai misalnya. Jangan sombong yang suaranya bagus tuh. Di surga kamu gak kepake bener. Yang dipakai itu suara surga itu wow sekali. Jadi kalau punya suara bagus ya mengucap syukur. Jangan sombong kalau ada sebelahnya ngomong suaranya jelek. Saya teringat pada dulu sekali kita ada paduan suara di sini ya. Ada satu ibu-ibu yang rajinnya untuk dia rindu untuk pelayanan. Akhirnya dia ikut paduan suara. Suatu saat dirijennya ini yang mimpin bisik-bisik sama saya. Bu,
aku nggak bisa loh ngatur dia. Kenapa? Suaranya itu nadanya nada 7. Itu kan C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Dianya aku H. Jadi tidak ada di tempat nada kan. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Tapi dianya H. Gak ada di nada. Waduh, saya bilang gimana ya caranya. Saya berdoa, Tuhan ini gimana. Tuhan ngomong apa? Saudara tahu. Yang aku lihat bukan suaranya. Aku lihat hatinya. Jadi saya ngomong sama pemimpinnya itu. Pak, saya nggak tahu saya ngomong apa. Karena kamu punya teori. Orang kalau nyanyi kan mesti kudu ngerti not, setidak-tidaknya nada lah gitu. Kalau nadanya A ya A, sama-sama gitu. Ini nadanya A, dianya masuknya ke H, susah. Ya. Tapi Tuhan ngomong lihat hati, jadi gimana? Ya Bu itu bisa kalau jemaat. Ini kan mau di panggung. Ya. Nanti fales sendiri. Ya saya kalau ngobrol sama orang yang argumentasi bahwa dia itu memangnya teorinya begitu. Teorinya memang begitu. Jadi gimana ya Pak kalau begini saya bilang gini. Dia dijejerkan dengan 2 orang yang kuat. Ya. Yang satu ini misalnya dia suara satu kan. Suara satu sini yang kuat. Yang suara yang keras. Dia di tengah. Setidak-tidaknya ke bawah tuh. Ya. Terus akhirnya ya Bu saya coba. Tapi sesudah dilakukan hal itu, lama-lama si ibu ini suaranya bisa ke bawah. Gitu. Yang dulunya yang seharusnya tinggi dianya rendah, dia bisa rada tinggi lagi sedikit. Karena kebawa dengan suara sebelah-sebelahnya. Saya bersyukur karena masih bisa diterima. Ya. Dan ternyata kalau di jemaat tidak kelihatan. Nah, saya kemarin ngobrol sama Pak Daniel. Saudara tahu Pak Daniel kan punya anak sedikit yang agak Down syndrome ya. Tahu kan si Kesia. Nah, suatu saat Kesia tuh ngomong, Papa saya mau jadi singer. Papanya pusing 7 keliling. Nyanyinya gak bisa. Gak tahu nada. Kok pengen nyanyi jadi singer. Untung gak pengen jadi song leader. Ya. Jadi dia jadi akhirnya ya sini tak tumpangin tangan. Tumpangin tangan setiap kali. Ya. Terus ya udah kamu jadi singer. Jadi singer. Pertama kali mic-nya tolong jangan dikerasin gitu. Pak Daniel ngomong gitu. Tapi anaknya tahu. Suaraku kok gak keluar. Waduh ya jadi gimana gitu. Kan ini kan kalau paduan suara masih rada lumayan kan banyak. Tapi kalau namanya singer itu kan cuma orangnya bisa dihitung. Doain terus. Saudara kemarin waktu saya tanya gini. Mujizat itu masih ada dia bilang. Ini Kesia kalau di panggung dia bisa nyanyi. Bisa nyanyi dan bisa hafal dengan semua lagu. Sedangkan dia bacanya tidak begitu lancar. Tetapi kalau sudah turun panggung, pernah tak tes, coba kamu nyanyi yang kamu nyanyiin, gak bisa. Gak bisa nyanyi. Tapi saat dia di panggung, dia diurapi Tuhan luar biasa. Dia bisa nyanyi. Karena suatu saat Pak Daniel ini yang namanya juga dia pemimpin tapi dia kan seorang ayah ya. Ingin mengangkat ini anak. Jadi suatu saat Pak Daniel tuh sengaja di belakangnya dia. Pengen tahu bener enggak bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Tanyakan kepada singer satunya dan singer satunya. Dia bilang bisa Pak. Suaranya lumayan bagus. Kok bisa ya?
Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Inilah yang namanya semua panggilan dijadikan satu. Saya berdoa, saya berharap di tempat ini benar-benar ada yang bisa menerima satu dengan yang lain. Para pemimpin, anak-anak, ya, juga singer, juga song leader, semua pemain musik. Saya berdoa, ayo terima satu dengan yang lain. Ya. Karena ini adalah great destiny. Ya. Oke, ya kita masuk kepada intinya sekarang. Great destiny itu masuk dalam panggilan yang besar. Nah, semua mau? Semua mau? Saya percaya semua akan mendapatkan hal ini. Yang penting saudara dan saya mau mengambil jatah itu dan dimasukkan dalam hidup saudara. Nah, sekarang saya mulai dari mempelai. Ya, karena panggilan saya, saudara jangan mengatakan begini. Panggilan saya bukan mempelai. Ini masalah bukan panggilan pribadi-pribadi. Tapi panggilan kota. Kan sekarang sudah unity. Ya, sekarang sudah di blend, ya. Mempelai tidak boleh sendiri, ya. Jangan ngomong aku raja, aku pilar, aku imam. Enggak, sekarang adalah kota ini panggilannya adalah mempelai. Kota ini, ya. Orang yang ada di tempat ini semua panggilannya mempelai. Amin. Amin. Ya. Panggilan kota ini adalah mempelai. Nah, ini yang harus, kota inilah yang harus menjadi suatu mempelai, ya, yang mempunyai dan dapat mencapai great destiny. Jelas? Ya. Kota ini harus bisa mencapai dan menerima akan yang namanya great destiny. Nah, untuk ini saya ingin belajar sama-sama, yaitu tentang Esther, ya. Kita baca di dalam Esther 2 ayat yang ke-15. Ini awal panggilan. Awal panggilan, ya. Awal panggilan kota ini pada saat itu Tuhan sudah mulai menetapkan untuk menjadi kota mempelai. Nah, ini awal panggilannya, contohnya adalah Esther. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, ini panggilan awal. Panggilan awal adalah dipilih dari semua negara di daerah Susan pada saat itu. Kerajaan Ahasveros, ya, memilih di antara satu di antara semua wanita. Nah, saudara, ini awal panggilan daripada tempat ini. Tempat ini dipilih menjadi mempunyai panggilan mempelai dari semua negara. Dari semua yang di dunia ini. Oh, kota Sion. Kota mempelai. Pilihan. Ya. Nah, saat pilihan itu yang menentukan siapa? Raja. Saya tidak pernah memilih bahwa kota ini menjadi kota Sion. Yang memilih adalah Tuhan. Jadi inilah awal pertama kali. Supaya saudara mengerti kenapa kota Sion menjadi kota mempelai. Tuhan yang memilih, seperti Esther ditentukan dan dipilih. Jelas? Ya. Terus yang kedua, ini tentang menyelesaikan destininya. Esther 9 ayat 12. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman.
Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Untuk sampai mencapai taraf ini. Ya, seorang mempelai untuk sampai mencapai taraf ini harus mempunyai yang dinamakan 5 panggilan selanjutnya yang ada. Ya, gak bisa. Ini gak bisa. Nah, awal pertama kali Ester mendapat panggilan itu karena ditentukan oleh raja. Tempat ini ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi kota mempelai. Itu penentuan raja, penentuan dari Tuhan sendiri. Tapi dalam perjalanan menjadi seorang ratu sampai menjadi seorang yang diperkenan oleh raja, itu butuh yang namanya proses. Saudara, untuk menghadap raja saja setahun Ester mempersiapkan diri untuk membersihkan dirinya. Kalau saudara baca dikatakan 6 bulan digosok-gosok pakai macam-macam ramu-ramuan. 6 bulan digosok pakai wangi-wangian selama 6 bulan. Saudara tahu, secara saya baca bukunya yang cara untuk membersihkan, itu kulitnya yang kulit luar sampai ngelotok semuanya dan diganti dengan kulit yang baru. Itu perihnya luar biasa. Apalagi pada saat digosok sama yang namanya minyak mur. Minyak mur itu minyak yang panas, pahit dan sangat membuat kulit bisa ngelotok. Itu yang harus dilakukan. Proses itu kalau kitanya gak mau mengikuti, gak bisa. Gak bisa. Proses itu harus diikuti. Harus masuk di dalam masa-masa seperti itu. Dibuang semua yang tidak baik. Sekarang panggilan raja. Ya, jangan itu dulu ya. Kalau panggilan raja saudara tahu contohnya yang jelas adalah Daud. Daud saat dipanggil oleh Tuhan pertama kali. Ya, itu tidak terus enak. Belum apa-apa sudah ngadepin Goliat. Betul? Ya. Lalu dikejar-kejar sama Saul. Itu gak beda dengan cara Tuhan mendidik daripada Ester. Untuk panggilan pilar, ya, saya kasih contoh tentang Abraham. Abraham pun sama, ya, hanya dengan ketaatan. Coba ditayangkan tentang panggilan pilar. Dengan ketaatan dia lakukan. Tapi bukan berarti dia enak-enak dan mulus hidupnya. Berapa kali dia jatuh. Hanya karena bohong. Karena ketakutan kehilangan istri. Ya. Dididik terus menerus. Ya. Musa. Dari kecil sudah dikejar-kejar untuk dibunuh. Betul? Sampai sudah dewasa pun dia dikejar-kejar mau dibunuh juga. Sampai trauma dalam hidupnya. Semua mengalami proses. Semua mengalami proses. Imam sama. Berapa kali Elia mau dibunuh? Yang terakhir mau dibunuh sama Isabel. Sampai dia lari-lari. Sampai takut mati. Semua mengalami proses. Dan itu makanya harus di-blend jadi satu. Untuk bertumbuh. Menjadi besar. Great destiny. Amin. Kita kembali. Pekerja pun sama. Kalau saudara lihat akan pekerja. Untuk menjadi seorang Rasul Paulus. Berapa kali dia mengalami karam kapal.
berapa kali dia diberajam, tetap mengalami proses untuk mencapai apa? Great destiny. Jadi siap buat diproses Tuhan? Siap ya. Siap diproses Tuhan? Memang diproses itu tidak ada yang enak. Tapi kalau kita jalani ya, dengan santai, pasti nyampe. Pasti nyampe. Amin. Ya. Nah. Lalu dikatakan, kita kembali ke Ester. Ester 9 ayat 12 sampai dikatakan, apalagi permintaanmu. Karena apa? Hatinya sudah mendekat kepada Tuhan. Ya. Semua panggilan pun sama. Panggilan raja pun, contohnya Daud, dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Musa, Abraham, semua bisa. Ya, saudara, oleh karena itu ini harus ada panggilan. Ya. Kalau panggilan raja, dia dekat seperti Daud dekat dengan Tuhan. Seperti Ester dekat dengan raja. Berarti ada panggilan mempelai dalam kehidupan panggilan raja. Betul? Jadi ini semua saya blendkan di dalam panggilan mempelai. Ya. Jadi dikatakan Ester mendekatkan diri kepada raja. Dan akhirnya raja itu memberikan sesuatu tongkat perkenanan. Sampai dikatakan, apa yang kau mau? Mau lagi apa? Tak kasih. Nah, itu sampai taraf yang dinamakan mempunyai fellowship yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Ya. Lalu dikatakan dalam Ester 9 ayat 22. Dia mencapai destininya. Ya. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Mencapai great destiny-nya. Ester mencapai great destiny-nya. Dengan cara bagaimana? Dia sebagai tentara. Sebagai panggilannya tentara. Ya. Dia merintahkan. Dia sebagai jenderal. Ya. Memerintahkan. Ya. Mordekai, kamu harus begini. Kamu harus begini, kamu harus begini. Lawan, gak usah takut. Bukankah dia mempunyai jiwa tentara? Betul gak? Betul gak? Jadi harus ada jiwa tentara, panggilan tentara. Panggilan imam, ada tidak? Ada. Saat dia mau melakukan segala sesuatu ketemu dengan raja, apa yang dia lakukan? Ajar mereka semua doa puasa. Puasa untuk aku. Orang puasa tidak sekedar tidak makan. Tapi mereka merendahkan diri dengan doa dan puasa. Itu panggilan siapa? Panggilan imam. Dia mendamaikan antara bangsanya dengan Tuhan. Itu panggilan siapa? Panggilan imam. Betul? Apakah ada panggilan pilar di dalam mempelai? Sangat ada. Saat Ester mengatakan, mengambil suatu keputusan. Aku akan menghadap raja demi bangsaku. Kalau sampai aku mati, aku siap mati. Itu namanya apa? Pilar. Ya. Berdiri buat bangsanya. Itu pilar. Ya. Apakah ada pekerja? Ada. Pekerja itu adalah dia mempunyai hati untuk orang lain. Untuk jiwa-jiwa. Ester punya jiwa
mau menyerahkan hidupnya buat bangsanya, buat jiwa-jiwa. Dan yang terakhir dikatakan, membuat sesudah dia mencapai great destiny-nya. Apa yang terjadi? Dikatakan orang miskin semuanya dikasih makan. Bukankah dia itu seorang pekerja memberi makan? Jelas. Jadi panggilan mempelai itu harus dijadikan satu seperti ini. Berubah warna. Enggak biru semuanya. Mulai sejak great destiny nanti kayak kita doa buat kalian semuanya. Saudara harus tahu, Tuhan mulai hari ini di dalam hidupku tidak hanya punya panggilan mempelai. Tapi ada panggilan raja dalam hidupku. Apakah ada panggilan raja? Ada. Dia bisa merintah. Dia sebagai ratu dia bisa merintah. Dia punya otoritas. Betul? Semua panggilan raja ada dalam hidupku. Semua panggilan pilar ada di dalam hidupku. Semua panggilan imam ada dalam hidupku. Panggilan tentara lebih-lebih. Kalau saudara sekalipun mempelai, saudara doling. Itu adalah panggilan mempelai. Panggilan tentara. Perang. Itu panggilan tentara. Semua ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Inilah yang namanya berubah warna. Amin. Nah, sekarang kita bicara tentang raja. Yang kedua. Bagaimana seorang raja itu bisa mencapai great destiny di mana mempelai juga ada dalam hidupnya, pilar ada di dalam hidupnya, tentara ada dalam hidupnya, pekerja ada di dalam hidupnya. Mazmur 78 ayat 72. Ada dua hal yang ada dalam hidup kita juga harus ada dalam kehidupan mempelai. Dikatakan seperti ini. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, great destiny kali ini. Kalian panggilan kotanya adalah mempelai. Dan Tuhan mau seperti yang dialami oleh Daud. Kenapa Daud bisa mencapai high destiny dapat dikatakan. Sampai matinya. Sampai dia bisa mengangkat Salomo. Disebabkan karena dua perkara ini. Dia menggembalakan dengan passion. Dengan hati yang tulus. Saya berdoa saudara di tempat ini. Saudara menjadi pemimpin. Saudara menjadi orang tua, saudara menjadi bapak, saudara menjadi ibu, saudara menjadi guru, saudara menjadi pemimpin WL, pemimpin musik, pemimpin multimedia, pemimpin apapun, pemimpin usher, pemimpin kebaktian anak-anak, minta passion dari Tuhan. Mengatakan Tuhan, aku mau melakukan ini dengan ketulusan hati. Tidak pakai embel-embel. Apa embel-embelnya? Ya aku kan dibutuhkan. Loh, saudara harus tahu loh. Tuhan sanggup membuat itu batu-batu bisa nyanyi. Betul? Tuhan katakan, kalau mereka gak boleh berteriak-teriak, aku bisa membuat batu-batu ini untuk dia berteriak. Bisa. Kalau orang bisa khotbah jangan sombong. Karena Tuhan bisa memakai keledai,
seperti keledainya Biliam buat ngotbahin Biliam sampai Biliam bertobat. Betul nggak? Cuma ngomong gitu. Aku ini kan keledaimu dari dulu toh. Aku tuh nyelamatkan kamu tahu nggak? Tuh ada malaikat mau bunuh kamu. Cuma ngomong begitu dia bertobat. Jadi kita tidak boleh sombong. Apapun yang Tuhan berikan harus dengan hati yang tulus. Lakukan. Kamu sebagai seorang ibu jangan sok-sokan sebagai ibu. Sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai apapun. Tuhan sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak perlu kita sombong. Lakukan dengan passion. Amin. Nah, lalu dikatakan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya. Daud itu memimpin bangsa Israel, rakyatnya itu dengan kecakapan. Artinya dengan apa yang dia bisa. Itu hikmat Kristus. Ya. Orang kalau punya hikmat Kristus itu pasti bijak. Ya. Sekalipun banyak kepleset gak masalah. Tapi terus minta hikmat. Ya. Untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh keyakinan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Ayo belajar saudara. Untuk benar-benar kita berubah. Karena panggilan daripada seorang yang namanya raja itu dia bisa mencapai great destiny. Ya. Untuk itu kita akan belajar bahwa awal pertama kali Daud diurapi. Ya. Kita akan baca di sini di dalam 2 Samuel 4. Yang pertama awal Daud diurapi itu adalah pada saat di dalam 1 Samuel 16 ya. Di situ dikatakan bahwa dia diurapi. Terus yang kedua dia diurapi di Hebron. Ya. Yang ketiga dia diurapi untuk semua Israel. Jadi ada 3 kali dia diurapi. Nah, sejak dia diurapi terus dia nanjak. Oleh karena itu sebentar kita juga akan masuk dalam pengurapan. Supaya kamu ini semua diurapi. Diblend semuanya. Ya. Dijadikan satu. Berubah warnanya. Amin. Nah, sekarang tentang panggilan yang ketiga. Yaitu panggilan imam. Imam memang tugasnya kan membuat pendamaian. Ya. Tetapi satu perkara yang kita tahu, kita harus belajar dari Elisa. Ya, Elisa seorang imam. Elia juga seorang imam. Elia itu dikatakan dia selalu setiap bulan dia dari kota ke kota, dari kota ke kota terus dianya itu keliling. Elia. Samuel pun sama. Dari kota ke kota, dari kota ke kota dia selalu menggembalakan. Itu imam. Ya. Jadi ini belajar tentang Elia. Ya. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elisa, yang kau minta itu adalah sukar. Karena dia tahu persis. Aku bisa ini bukan karena aku. Karena Tuhan yang ngasih. Sekarang kamu minta dari aku bisa beri apa sama kamu? Oleh karena itu Elia mengatakan, sangat sukar permintaanmu. Karena itu bukan milikku. Aku bisa karena Tuhan. Itulah kerendahan hati dari Elia. Sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata apa yang kita
kira-kira yang diperkatakan Elia sama Elisa apa? Dikatakan di sini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Apa? Pesan terakhir dari Elia. Seorang yang menjadi pembimbing ya, sebelum meninggalkan untuk memberikan tongkat estafet harus belajar untuk memberikan berkata-kata, banyak memberi nasihat apa yang harus dilakukan. Ya. Itu sangat bagus. Karena itu minta hikmat yang namanya hikmat Kristus supaya kita bisa berkata-kata, memberi nasihat, memberi pengertian kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Amin. Ketika Elisa melihat itu, nanti dulu. Tiba-tiba ayat yang 11, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saudara, untuk mendapatkan double porsi, Tuhan tidak mau kalau yang ada dalam hidupmu tetap ada. Buang, robek itu, engkau akan dapat yang baru. Jadi hari ini panggilanmu mempelai untuk menjadi seorang imam. Ya. Tuhan ingin robek bajumu. Minta double porsi dari Tuhan. Maka urapan iman akan menjadi milik kita. Amin. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan sana, maka menyeberanglah Elisa. Firman jadi daging. Amin. Firman jadi daging. Inilah great destiny yang akan saudara dan saya terima. Amin. Sekarang adalah tokoh pilar. Ya. Great destiny pilar yang saya tadi katakan bahwa Esther mau berdiri buat bangsanya. Pilar itu kalau saudara lihat pilar di sini kokoh kuat menyangga bangunan ini, betul? Jadi sebetulnya selalu menyangga orang lain, ya. Selalu menjadi penopang orang lain. Seringkali orang kalau menjadi penopang itu berat sih nopang itu memangnya, betul enggak? Ini pilar-pilar nih kalau bisa ngomong gini, Bu, aku ini dibangun antara tahun 95-an. Tahun 90, selesainya tahun 98. Berat. Dari tahun 90 aku sudah dibangun di sini. Nyangga bertahun-tahun. Tapi gak pernah ngomong. Maka pilar itu tidak pernah banyak bicara. Ya. Saudara sebagai mempelai belajar untuk tidak banyak bicara yang sia-sia. Ini tahun P. Ya. Harus tahu tidak banyak bicara. Ya. Tapi banyak berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Pakai mulutmu dengan baik. Amin. Nah. Ketaatan Abraham. Ya, dikatakan berfirmanlah di dalam Kejadian 12 ayat 1. Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, Abraham dengan ketaatannya dia itu pilar. Dia percaya penuh, dan apa yang terjadi? Tetap digenapi Tuhan saat Daud jadi raja. Seluruh tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel, milik keturunan Abraham sampai detik ini. Everlasting kan berarti luar biasa. Pilar. Dia mau jadi pilar pertama kali. Ya. Dia mau berdiri buat kaum keturunannya. Ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. Esther mau berdiri buat bangsanya. Pilar harus berdiri buat anak cucunya. Amin. Nah, sekarang Great Destiny-nya tentara. Apa Great Destiny tentara? Pertahanan, perlindungan, penyerangan. Ini tugasnya dari tentara. Adakah buat mempelai? Tadi sudah saya beritahukan, ada. Esther itu membuat pertahanan dengan doa puasa. Perlindungan, dia melindungi, membuat perlindungan yang luar biasa buat bangsanya. Nyerang, semua musuhnya habis. Ya. Itu panggilan tentara harus ada dalam kehidupan panggilan mempelai. Ya. Selain itu apa? Merebut dan menduduki seluruh tanah perjanjian. Kita lihat dari kehidupan Musa dan Yosua. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro pertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah duri kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara, saya mau sampaikan, kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, karena ini hampir 80%, 90% selalu nanya sama saya. Ya. Caranya gimana sih dengar suara Tuhan? Caranya berdiri di tempat kudus tanpa alas kaki. Ya. Berdiri di tempat kudus tanpa alas kaki. Apa artinya? Membersihkan hidupmu, lepaskan alas kakimu, tempat pijakanmu. Selama engkau masih punya prinsip, selama engkau masih punya kepengenan, kamu gak akan bisa mendengar suara Tuhan. Lepaskan itu semuanya, baru kamu bisa mendengar akan suara Tuhan. Saudara, Musa pun dikatakan, tanggalkan semua. Kamu ada di tempat kudus, jangan main-main. Baru Tuhan berfirman. Dan Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu.
Allah Abram, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori dan Feris, orang Welwi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Panggilan, dan saudara lihat selanjutnya, dia bisa mengeluarkan orang Israel dengan perang bersama dengan Tuhan. Semua musuh-musuhnya habis. Yang namanya ada banyak suku-suku yang gede-gede semua dihabisin. Sampai kepada Yosua. Dikatakan begini, Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat yang pertama. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Galilea tanpa sampai ke kota Dan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab bertentangan dengan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangisan perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya. Atas perintah Tuhan kita di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ya. Saudara, kita melihat Yosua mencapai great destiny-nya juga ya, dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-9 dan 10, 11 ya. Kita melihat yang kemarin sudah saya khotbahkan. Ya. Kita enggak usah baca, tapi kita tahu bahwa Yosua menjadi penggenap dari segala sesuatu. Yosua perang karena dia panggilannya memang tentara. Ya. Tapi apakah ada dalam pilar dalam mempelai? Tadi saya sudah terangkan. Semua harus diblend jadi satu. Amin. Yang terakhir tentang pekerja. Ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, semua ada dalam panggilan mempelai. Jelas? Seorang mempelai harus jadi pekerja. Seorang mempelai harus menjadi seorang tentara. Seorang mempelai, panggilan mempelai menjadi raja. Panggilan mempelai harus jadi imam dan pilar. Amin. Jelas ya? Itulah mencapai great destiny. Amin. Sekarang saudara siapkan akan minyak urapan dan maju ke depan.